soalnya terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Selanjutnya, Ibu mau cek kehadiran Ananda terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Amamil, Farid, Rozi, Latifah. Oke, hadir semua ya. Nah, Ibu lihat mejanya belum rapi nih. Dan juga masih ada sampah-sampah yang berserakan di kolong mejanya. Tolong dirapikan dulu ya, agar kita nyaman dalam belajar. Silakan anak-anak Ibu rapikan mejanya dan bersihkan sampah-sampah yang ada di kolong mejanya. Oke, sudah? Baiklah. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini itu kita akan mempelajari mengenai statistika. Sebelum kita masuk ke materi statistika itu, siapa yang tahu apa itu statistika? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Ya, Alia silakan. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Caca? Oke, silakan. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan pengambilan kesimpulan secara tepat. Oke. Sekarang anak-anak Ibu sudah tahu apa itu statistika. Lalu, apakah ada yang tahu apa manfaat kita mempelajari statistika itu? Oke, tunjuk tangannya. Silakan Rozi. Iya, bisa ya. Ketika kita punya data, kita bisa tahu apa manfaatnya untuk kita dan kita bisa mengambil kesimpulannya yang baik. Mungkin bisa saja nantinya anak-anak Ibu bisa bekerja di bidang statistik itu sendiri. Oke. Jadi, sungguh-sungguh ya belajarnya pada materi kali ini, juga materi-materi berikutnya. Tapi untuk materi kali ini, Ibu harapkan Ananda semua bersungguh-sungguh dan fokus memperhatikan. Oke, statistika. Sebelumnya anak-anak Ibu sudah mempelajarinya di kelas 7. Cuman mempelajarinya dalam bentuk penyajian datanya saja. Nah, baru di kelas 7 itu Ananda semua telah mempelajari bentuk dari penyajian datanya itu sendiri ya. Apa saja, siapa yang masih ingat apa saja bentuk penyajian data itu sendiri? Oke? Rozi ya? Dalam bentuk apa? Tabel? Iya. Ada lagi? Diagram, betul sekali. Nah, ada dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, kalau diagramnya itu sendiri, diagram apa saja? Lingkaran? Iya, betul lingkaran. Lalu apa lagi? Ya, silakan Alia apa? Diagram batang? Betul. Lalu satu lagi apa? Iya, diagram garis. Iya, jadi ada 3 bentuk diagramnya ya. Pada materi kali ini, karena di kelas 7 Ananda semua sudah mempelajari mengenai bentuk penyajian datanya, pada hari ini Ananda akan mempelajari mengenai pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada mean, median, dan modus. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke
mean. Siapa di sini yang tahu apa itu mean? Ya, Caca? Iya, mean itu sama artinya dengan rata-rata. Oke, Ibu tulis ya di sini. Pertama itu ada dengan dilambangkan dengan X bar. Tadi mean adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Nah, sebelum itu siapa yang tahu apa rumus dari mean? Iya, Ibu akan tuliskan ya. Rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Ibu mempunyai contoh ya. Sini ada contoh. Itu di sini ada data. Di sini ada contoh data penjualan mie dalam 15 hari. Dan ini datanya. Nah, dengan menggunakan ini, mari kita hitung mean dari data ini. Berarti pertama kita harus menjumlahkan seluruh datanya terlebih dahulu. Oke, sini Ibu tulis ya. Berarti X bar sama dengan 8 dibagi banyak datanya ada berapa? 15. Oke, silakan dijumlahkan berapa? Jumlah datanya berapa? Ada 100. 100 dibagi 6,67. Nah, oke. Jadi, mean atau rata-rata dari data penjualan mie dalam 15 hari adalah 6,67. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup paham? Baik. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai media. Oke, selanjutnya yaitu mengenai median. Siapa yang tahu apa itu median? Silakan angkat tangannya. Ya, Caca. Oke, ada yang lain? Siapa yang lain yang tahu apa itu median? Oke, betul ya. Median adalah data yang terletak di tengah. Oke, sebelum kita menentukan median, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Ada yang tahu? Rozi? Oh iya, betul sekali. Kita harus mengurutkan datanya karena data pada median ini berupa data tunggal, jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Oke. Sebelum itu, median biasanya dilambangkan dengan apa? Ya, biasanya hanya dilambangkan dengan huruf M dan E. Oke. Median yang kedua ya. Di sini, Ibu punya langkah untuk menentukan median. Yang pertama itu yang dikatakan oleh temannya sebelumnya itu urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu, menentukan nilai median itu dengan mencari nilai yang berada di tengah-tengah. Itu untuk data yang ganjil. Kalau datanya genap gimana? Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya dari data yang ganjil. Di sini Ibu punya untuk ukuran untuk data. Nah, seperti yang Anda lihat di papan tulis, untuk data yang ganjil maka menggunakan rumus N ditambah 1/2.
dibagi 2. Oke, sekarang untuk data N genap. Oke, untuk data yang genap, mediannya itu setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Oke, itu ya. Untuk contohnya, Ibu di sini mempunyai untuk contoh yang ganjil terlebih dahulu. Oke, ayo sama-sama kita tentukan median dari data yang ada di papan tulis ini. Pertama-tama kita apakan terlebih dahulu? Ya, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Oke, lihat di sini. Apakah datanya sudah terurut dari yang kecil sampai yang terbesar? Sudah. Lalu untuk mencari mediannya berarti tentukan data yang berada di tengah-tengah. Oke, langsung saja di ini ya. Berarti mediannya adalah 7, atau kita bisa menggunakan rumus itu dengan katanya di sini xn ditambah 1 per 2. Berarti n-nya berapa? Ada 5 ditambah 1 per 2. Ini 6 per 2 sama dengan 3. Berarti ada di data yang ketiga. Berarti data ketiga adalah 7. Ya, berarti mediannya adalah 7. Oke. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh untuk data yang genap. Oke, untuk data genap ya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita urutkan datanya. Apakah ini datanya sudah terurut? Belum. Mari kita urutkan terlebih dahulu. Datanya sudah terurut dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Menggunakan rumus ini bisa, atau kita mencari data yang berada di tengah. Kalau genap seperti ini, berarti yang di tengahnya ada 2. Maka di sini kita bisa saja langsung menjumlahkan mediannya 76 ditambah 78 dibagi dengan 2. Jadi mediannya yaitu 77. Anak-anak Ibu juga bisa menggunakan rumus yang ini. Coba anak-anak Ibu cobakan sendiri-sendiri menggunakan rumus yang ini untuk menentukan median dari data yang ada di papan tulis. Nah, bagaimana? Sudah ketemu hasilnya? Berapa hasilnya? Atifa, berapa hasilnya? Sama? Iya, sama ya. Hasilnya berarti mediannya adalah 77. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir. Modus. Siapa yang tahu apa itu modus? Iya, yang cowok-cowok biasanya nih tahu. Apa itu modus? Silahkan Farid. Data yang sering muncul. Betul data yang sering muncul? Oke, modus juga juga disebut dengan data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Sama saja ya dengan data yang sering muncul seperti yang dibilang Farid. Nah, di sini Ibu punya contoh. Nah, dari data yang Ibu punya di papan tulis, apakah anak-anak Ibu tahu berapa modusnya? Ini bisa dilihat ya.
bisa langsung tertebak modusnya berapa? Berapa? Ya, benar. Modus dari data nilai matematika 10 siswa ini adalah 70 karena 70 merupakan data yang sering muncul dan mempunyai frekuensi paling tinggi, yaitu ada 3, sedangkan yang lainnya hanya di sini 78 hanya 1, 82 hanya 1, 56 dan yang lainnya. Nah, kadang di suatu data tidak hanya ada 70 saja yang mempunyai frekuensi paling banyak. Kadang ada juga dalam sebuah data mempunyai 2 modus. Itu dinamakan dengan bimodus. Ada juga yang mempunyai lebih dari 2 modus. Itu dinamakan multimodus. Oke. Sampai di sini apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Atau masih ada yang belum paham? Silakan bertanya ya. Jika ada yang belum paham. Ada? Tidak ada? Oke, baiklah. Semoga anak-anak ibu benar-benar paham ya dengan materi yang telah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya silahkan duduk berkelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin saja. Oke, silahkan duduk dulu berkelompok. Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk Ananda semua. Nah, silahkan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Ibu dan diskusinya berkelompok ya. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sudah? Silahkan dibaca LKPD-nya. Jika ada yang ragu, silahkan bertanya, oke? Ya, bagaimana? Kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak, oke. Kelompok 2, apa ada kesulitan? Tidak bertemu? Coba diperhatikan lagi, apakah ini datanya sudah diurutkan apa belum? Nah, iya, datanya diurutkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah habis ya. Silahkan LKPD-nya ditutup kembali. Oke, maksudnya dirapikan dulu. Nah, setelah Ananda Ibu menjawab LKPD-nya, Ibu mau perwakilan kelompok. Siapa yang berani tampil ke depan membacakan hasil diskusinya? Kelompok Bapak? Kelompok 1? Ya, silakan ke depan. Presentasikan ya hasil diskusinya. Nah, beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Penampilannya sudah bagus ya. Dan hasilnya sudah maksimal. Berarti tandanya dia memperhatikan ketika Ibu menerangkan. Oke. Baiklah. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa lebih memahami lagi mengenai materi ini. Dan untuk kesimpulannya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Oke, silahkan. Siapa yang mau? Alia, ya silahkan. Iya, untuk menentukan mediannya terlebih dahulu kita harus mengurutkan datanya. Lalu untuk modus itu jika ada 2 modus namanya bimodus, dan kalau lebih dari 2 modus,
Oke, multimodus. Oke. Untuk tugasnya, di sini Ibu akan bacakan tugasnya, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Untuk tugasnya, berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. 60, 80, 90. Urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu salin data tersebut ke bentuk tabel. Lalu tentukan mean atau rata-ratanya, median, dan modusnya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oke, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya.